Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa, rekan-rekan teman semua yang ikut dalam perkuliahan akuntansi keuangan lanjutan hari ini. Hari ini kita akan bahas tentang analisa laporan keuangan yang kita ambil dari dua laporan keuangan dua laporan keuangan perusahaan yang berbeda ya. Kita akan bandingkan. Prinsipnya kita menganalisa laporan keuangan itu dengan menggunakan tiga tipe ya. Satu, kita gunakan laporan keuangan neraca, yaitu kita mengambil angka-angka atau membandingkan angka-angka data-data yang bersumber dari neraca. Kedua, kita menggunakan rasio laba rugi, yaitu angka-angka yang kita bandingkan yang bersumber dari laba rugi, laporan keuangan laba rugi. Kemudian kita menggunakan rasio antar laporan keuangan, yaitu rasio yang membandingkan angka-angka yang hanya bersumber dari dua sumber, yaitu laporan neraca dan laba rugi ya. Menurut para pakar seperti G. Fred Weston, Stefan Holm, dan Gerard James O'Gill, hampir semuanya menggolongkan rasio keuangan itu sama ya, sama, tidak ada perbedaan. Kalaupun ada, itu tidak menjadikan masalah. Baik, hari ini kita akan bahas materi tentang rasio likuiditas ya, dan rasio solvabilitas. Kita tahu rasio solvabilitas itu terdiri dari dua, yaitu rasio lancar dan rasio cepat ya. Sering disebut juga rasio modal kerja. Caranya dengan membandingkan seluruh aktiva lancar dengan pasifa lancar. Apabila mampu memenuhi kewajiban disebut liquid, dan apabila tidak mampu, perusahaan itu disebut illiquid ya. Dan yang kedua, rasio solvabilitas ya, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seluruh atau sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang ataupun besarnya hutang yang digunakan untuk membiayai usahanya jika dibandingkan dengan menggunakan modal sendiri atau ekuitas ya. Nah, kita kesini akan nanti total hutang dibandingkan dengan total aktiva atau rasio hutang, jumlah berapa kali perolehan bunga ya, biaya tetap X. Nah, ini udah menggunakan laba rugi. Oke, kita langsung aja kepada contohnya. Kita mempunyai dua contoh laporan keuangan ya, yang sederhana. Laporan dari PT Ibrahim dan PT Madani. Ini laporan keuangan neraca per 31 Desember tahun 2020 ya. Fokus lagi. Nah, ini laporan keuangan. Oke. Nah, oke, kita akan mencari satu rasio likuiditas, yaitu rasio dengan rumus aktiva lancar dibagi utang lancar. Ya, di sini aktiva lancar, total aktiva lancar ini 7.810.000 dibagi dengan utang lancar 3.500.000, ketemunya 2,23. Artinya aktiva lancar sebanyak 2,23 kali utang lancar ya, atau setiap Rp1 utang lancar dijamin oleh 2,3 rupiah harta lancar, atau perbandingannya 2,23 perbanding 1 antara aktiva lancar dengan utang lancar ya. Itu di PT Ibrahim ya, 2,23. Gimana dengan di PT Madani ya, aktiva lancar. Nah, ini aktivanya, total aktiva lancar 3.080.000 dibanding dengan utang lancar. Nah, ini utang lancar 880.000, sehingga ketemunya 3,8. Artinya aktiva lancar itu sebanyak 3,8 kali utang lancar ya. Aktiva lancarnya sebanyak 3,8 kali utang lancarnya, atau setiap Rp1 utang lancar dijamin oleh 3,8 rupiah harta lancar, atau perbandingannya 3,8 berbanding 1 antara aktiva lancar dengan hutang lancar ya ini ya. Oke, baik, kita lanjutkan ke rasio yang kedua, yaitu rasio quick, rasio cepat ya. Sama dengan di atas, cuma
quick ini tanpa menggunakan persediaan ya. Artinya aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi utang lancar. Di sini aktiva lancar dikurangi persediaan jadi dan persediaan dalam proses ya. Jadi utang lancar dikurangi persediaan jadi dan persediaan dalam proses. Jadi, dibagi oleh utang lancar 3.500.000. Ketemunya berapa? Di sini ya sudah saya set tadi, ketemunya 1,04. Artinya aktiva lancar itu tanpa persediaan ya sebanyak 1,04 kali utang lancarnya, atau setiap Rp1 utang lancar dijamin oleh 1,04 rupiah harta lancar tanpa persediaan ya. Nah, tanpa persediaan artinya bayar utang itu enggak tanpa persediaan, yang tanpa persediaan ya kas, bank atau piutang ya gitu ya. Perbandingannya 1,04 berbanding 1 antara aktiva lancar tanpa persediaan dengan utang lancar. Gimana dengan di PT Madani? Kita lihat di sini ya, total aktiva lancar dikurangi persediaan ya 125.000 ini dibagi oleh utang lancar, nah 800.000. Jadi ketemunya berapa di sini? 3,64. Artinya aktiva lancar tanpa persediaan ya, tanpa persediaan sebanyak 3,64 kali utang lancar, atau setiap Rp1 utang lancar dijamin ya, maaf ya kurang titik, dijamin oleh 3,64 rupiah harta lancar tanpa persediaan, atau perbandingannya 3,64 berbanding 1 antara aktiva lancar tanpa persediaan dengan utang lancar ya. Oke, nah dari rasio likuiditas ini perbandingannya kedua perusahaan ini adalah lebih bagus PT Madani ya. Di sini rasio lancarnya 2,238, di sini 3,8. Ini rasio cepatnya 1,04, di sini 3. Artinya semakin besar ini rasionya semakin baik ya. Karena yang diperbandingkan adalah harta ya, harta. Oke, sekarang kita kembali lanjutkan ke nomor 2, yaitu rasio solvabilitas, leverage ratio ya, total hutang dibandingkan dengan total aktiva. Nah, ini semakin kecil semakin bagus ya. Kalau ini semakin kecil semakin bagus, karena yang dibandingkan adalah hutangnya. Makin baik ya tingkat pembiayaan hutangnya. Oke, rasio solvabilitas itu total hutang dibandingkan dengan total aktiva, atau rasio utang dengan debt rasio ya. Debt to asset rasio adalah sama total debt ya, total hutang dibagi dengan total aset ya. Di sini mana total debt, nah total debt ini total hutang ya. Nah, ini 6.750.000 dibagi total asetnya ini 975 ya. Jadi total aset ya, bukan total aktiva lancar ya, tapi total aset itu semuanya, total aset, total aktiva lancar dan total aktiva tapi jumlah, sehingga 9.750 dibagi dengan total hutangnya. Nah, sehingga jadi yang dibandingkan adalah hutangnya ya, hutang dibanding harta ya, dibanding total aktiva. Jadi dia masih ada kelebihan 1,04 ya. Perbandingannya utang dengan aset ya. Di sini 69, masih bagus ya. Masih bagus, masih besar. Jadi artinya rasio ini menunjukkan bahwa 69% pendanaan perusahaan dibiayai dengan hutang ya. Dan artinya pula bahwa setiap 100, karena ini persentase ya, 100 rupiah pendanaannya perusahaan itu 69-nya dibiayai dengan hutang, dan 31 sisanya ya, 100 dikurangi 69, 31 dibiayai oleh pemegang saham. Begitu juga di sini di PT Madani kita cari ya, total utang dibagi total aset. Total utangnya berapa? Di sini total utangnya 5.550, total asetnya 10.000 ya. Ya. Jadi ketemunya 56% ya. 56%. Rasio ini menunjukkan bahwa 56% pendanaan perusahaan itu dibiayai oleh hutang. Artinya pula bahwa setiap 100 rupiah, karena kalian menggunakan persen, 100 rupiah pendanaan perusahaan 56-nya, Rp 56-nya dibiayai
dibiayai dengan hutang, dan 44% ya, 44 rupiahnya 44 rupiahnya dibiayai oleh pemegang saham. Oke, jadi bagus mana nih? Di sini 69 dibiayai oleh hutang, 31-nya dibiayai oleh saham. Sedangkan ini 56 dibiayai oleh hutang, 54% dibiayai oleh pemegang saham. Masih bagus ini juga ya. Nggak utang ya, nggak punya utang, jadi menggunakan uang sendiri. Yang B, debt to equity ratio adalah rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas, utang dengan modal ya. Ya, kita lihat sini utangnya, total hutangnya adalah 6.750, total ekuitasnya ada 3.000 ya. Jadi perbandingannya total utang dibiayai dengan ekuitas, berarti total utangnya 6 juta dibagi 3.000 berjumlah total utang ya, C19 total utang ini dibagi oleh ekuitas ya, ketemunya 2,25% ya. Artinya rasio ini menunjukkan bahwa pemegang saham menyediakan 2,25% dari seluruh, untuk setiap 100 ya, untuk 100 operasional perusahaan, dan 97,25%-nya dibiayai oleh hutang. Nah, di sini juga coba kita lihat berapa total utangnya. Total utangnya ini 5.550.000 dibagi ekuitas 4.450.000, ketemunya adalah 1,25. Artinya rasio ini menunjukkan bahwa pemegang saham menyediakan Rp 100,25% ya, untuk setiap 100 rupiah, karena ini 5% ini 100 ya, untuk operasional perusahaan, dan 98,75% dibiayai oleh hutang. Oke, demikian kajian analisa laporan keuangan rasio hari ini untuk pembahasan rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dicatat.